Muallif rahimahullah wa radhiyallahu anhu menjelaskan di sini tentang sifat-sifat para malaikatnya, para anbiya dan para rasul dan mereka-mereka yang beriman. Wa qad wasafa Allahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimus salam wa ibadahul mu'minin fi kitabihi bil a'malis salihah. Jadi para anbiya, para malaikat, para rasul, mereka-mereka yang beriman, dijelaskan mereka selalu beramal soleh. Selalu tidak pernah tidak meninggalkan amal soleh. Dan selalu menyegerakan amal yang soleh. Ini sudah dilakukan semuanya. Ma'al khawf, wal khasyah, wal ishfaq, wal wajal. Jadi hampir ini artinya hampir sama semua, tapi pasti ada bedanya. Jadi kalau perbedaan antara khauf dan khasyah, dua-duanya artinya takut. Jadi sudah beramal saleh tapi masih takut juga kepada Allah. Takutnya kenapa? Khawatir amal tersebut tidak diterima. Nah, kalau khauf itu sendiri dalam bahasa Arab, dia takut pada sesuatu yang khawatir kalau yang ditakuti itu atau sesuatu yang dibenci terjadi pada dirinya, atau sesuatu yang dia inginkan hilang dari dirinya. Itu arti khauf dalam sisi bahasa. Jadi perbedaan antara khauf dengan khasyah, dua-dua artinya takut semua. Cuma kalau khasyah itu memiliki arti dia takut dan dia tahu ilmunya, dan dia takut dengan zat yang maha agung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak disebutkan innama yakhafullah, tidak, tapi yakhsha digunakan di sini. Karena apa? Karena muatan khasyah itu dengan sesuatu yang maha agung, maha besar, maka dia di atas khauf. Kalau wajal juga artinya takut, tapi wajal ini masih awal mula dari ketakutan itu sendiri. Wajilat qulubuhum, jadi tergetar hatinya. Jadi awal dia, tangga pertama dari sifat takut itu sendiri. Luar biasa, sahibul kitab ini menjelaskan kata-kata demi kata-kata, karena itu terjadi pada semua orang. Ada orang tingkatannya hanya tergetar, tapi belum sampai takut, belum sampai pada titik yang khasyah. Kemudian di sini diletakkan juga wal ishfaq, ini kehati-hatian. Orang biasa kalau ada perasaan takut, hati-hati dia supaya tidak terkena sesuatu. Ini masih di bawah wajah lagi. Jadi ada perasaan yang dirasakan oleh diri seseorang itu perasaan sebelum takut, tapi ada perasaan hati-hati. Nah, di sini disebutkan dalam firman Allah, bal ibadum mukramun. Nah, itu menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ini semua berkaitan dengan mereka-mereka yang beriman, para anbiya, para rasul, para solihun. Nanti sahibul kitab menjelaskan bagaimana orang-orang kufar tadi. Sudah tidak ibadah, sudah tidak beriman, dia menganggap dirinya nanti di akhirat dapat segala-galanya. Coba, sudah tidak ada ibadahnya, tapi soknya luar biasa. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Kalau saya bertanya, mana yang harus didahulukan, ilmu atau amal? Mungkin para pemirsa, para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kalau saya tanya, yang lebih utama itu amal atau ilmu? Saya yakin jawabannya pasti juga amal. Karena apa gunanya ilmu tanpa amal? Tapi ada juga yang menjawab, buat apa kamu beramal kalau nggak pakai ilmu? Jadi pasti ada dua kelompok. Jadi kalau ditanya di mana aja, jawabannya sebagian mengatakan ya yang paling utama adalah amal.
Yang kelompok yang paling utama adalah ilmu. Tapi yang paling benar adalah wallahu alam, ilmu itu didahulukan. Al ilmu khairun minal amal liman jahil. Al ilmu khairun minal amal liman jahil. Ilmu itu lebih afdal, lebih utama dari seseorang beramal untuk orang yang tidak tahu. Wal amalu khairun minal ilmi liman alim. Jadi beramal itu lebih afdal daripada ilmu bagi mereka-mereka yang sudah tahu. Kalau sudah tahu tidak perlu lagi banyak retorika, enggak perlu lagi banyak berbicara, ya beramal. Tapi kalau untuk orang yang belum tahu, ya cari ilmu dulu. Nah, ketika kita berbicara ilmu, saya teringat satu peristiwa, yang peristiwa ini saya dapatkan dari salah satu kejadian seseorang ulama yang bernama Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Jadi profesinya itu tukang gali kubur. Di salah satu kuburan yang terkenal, kalau di bahasa di Syria itu, di daerah Damaskus, namanya Turbah Dahdah. Jadi kuburan di situ para syuhada, para aulia, para sholihin, campur semuanya. Dia kerja gali kubur. Usia dia antara 45 sampai 50. Berarti sangat profesional. Suatu saat ada seorang wanita datang kepadanya, dia katakan, ihfirli gabar. Artinya, galilah kubur untuk anakku. Sebentar lagi akan dibawa ke sini. Ya sudah, digali sama dia. Kira-kira setengah jam, 1 jam itu, ada orang bawa jenazah. Si ibu juga di belakang ikut. Ya segelintir lah, nggak sampai 10 orang. Digali sama dia, kuburan ditaruh. Ya, ketika ditaruh, baru dia taruh begitu aja. Dalam kubur, dalam liang lahat itu dia melihat pandangan yang sangat luas, kebun yang indah sekali. Datang 2 orang yang gagah begitu dengan kudanya, diambil jenazah tadi, bawa pergi. Dia tidak pernah melihat pemandangan yang indah dengan bau yang harum. Sampai pingsan dia. Pokoknya yang di atas tuh ngeliat ini orang pingsan, disiram air, bangun lagi dia. Terus setelah dia selesaikan, dia naik. Dia ngomong siapa tadi. Artinya dia bertanya tentang anak tadi, siapa yang dikubur ini. Mereka nggak jawab, ini mungkin orang lagi pingsan, mungkin lagi pikirnya lagi kacau. Ditinggal dia sendirian. Nggak ada jawaban. Ya udahlah. Beberapa bulan berikutnya ibu lagi tadi itu datang lagi. Masih tahu, tolong galikan kubur untuk anakku. Ya dia digali. Ditaruhkan jenazah. Jadi yang meriwayatkan, menceritakan ini banyak sekali. Kalau antum baca tentang Syekh Abdurrahman Al-Haffar, alim min ulama Dimishq, terkenal sudah. Profesi awalnya tukang kubur, tukang gali kubur. Jadi kalau ada tukang gali kubur dengar cerita ini, ya bisa diteruskan, bisa didengar betul. Terus langkah berikutnya apa? Oh, jadi ulama besar. Jadi nggak ada seseorang itu terus profesinya tukang gali kubur sampai meninggal, bisa alih profesi. Nah ini terus saya akan ceritakan di peristiwa ini. Tolong digalikan kubur untuk anakku. Digali sama dia. Ketika digali, taruh si anak, dia melihat pemandangan seperti awal tadi. Dia udah tenang. Dia agak bisa lagi. Dia ikuti, dia lihat di bawah pemandangan sama seperti yang awal. 2 orang, dia yang lihat 2 orang bersih-gagah di bawah itu anak. Di bawah itu mayit tadi. Setelah selesai didatangi, jangan pulang dulu, terutama ibunya. Saya udah 2 kali ini, saya mau tanya apa ini, kejadian apa ini? Ini siapa ini anak-anak ini? Terus si ibu tadi mengatakan, mereka kakak beradik. Adiknya sekolah, belajar ulum syariah.
Sedangkan si kakaknya ini, abangnya ini najjaron, tukang kayu. Hasilnya itu, ya di samping untuk dia menafkahkan, dia berikan untuk biaya sekolah anaknya tadi.